Oke dok, apa kabar harinya dok? Halo, baik. Apa kabar Mas? Baik kan? Pasti sehat ya? Alhamdulillah sehat dok, kabarnya dok. Seputar apa nih hari ini? Yaitu tampil lebih cantik 10 tahun lebih muda. Oke, lebih baik buat kalian nih yang udah punya masalah aging, kerutan. Nah semua akan dibahas tuntas hari ini bersama Dokter Bulen. Ya, buat kalian yang belum punya agenda nih, weekend mau ngapain? Nah, lebih baik kalian mulai susun acara agenda kalian. Nah, kalau misalnya ada yang butuh perawatan nih, yang kemarin sudah pernah melakukan aktivitas tentunya dok ya, entah itu aktivitas outdoor ataupun yang indoor, kalian bisa melakukan perawatan di Wijaya Platinum. Tentunya nanti bisa konsultasi bersama Dokter Bulen di Bintaro. Ya. Jam prakteknya kapan dok? Oke, kalau saya praktek di Bintaro setiap hari Rabu dan Jumat dari jam 10 sampai jam 6 dan juga yang ada di hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 6. Oke, jadi, kita tunggu ya di sini. Benar, tadi udah tahu jadwalnya. Jadi kalian bisa nanti kalau mau konsultasi, tanya tentang masalah seputar kulit dan permasalahan kalian, jangan pokoknya datang aja dok ya. Pasti akan mendapatkan solusi terbaik. Oke, kita kemarin udah tanya nih dok ke netizen Wijaya Lovers beberapa pertanyaan nih tentang tema kita hari ini, dan udah ada pertanyaan yang masuk nih dok dari Wijaya Lovers yang tentunya akan kita bahas satu-satu nanti dengan dokter, yang mana setiap pertanyaan itu mungkin akan mewakili ya pertanyaan dari beberapa orang, dan itu udah kita pilih kok. Jadi buat kamu katanya, oh pertanyaan aku kok mau dibales, tenang, itu pertanyaan sebenarnya udah kita rangkum, sebenarnya mewakili dari pertanyaan yang masuk. Oke ya. Baik dok, langsung saja dok, mungkin udah pada nggak sabar nih, aduh. Boleh, ayo yuk, dok, kita mulai ya. Iya, kita mulai nih. Oke, pertanyaan pertama dok, dari Mbak Andini. Oke, Mbak Dok, Andini. halo Mbak Andini. Hai. Dok, kenapa ya selama pandemi aku tetap di rumah, tapi wajah aku makin kusam dan flek makin keluar tuh? Nah, sekarang aku balik lagi nih nanya Andini, kamu selama di rumah rajin wajah nggak? Nah, rajin bersihin wajah apa enggak? Rajin pakai skincare apa enggak? Paling penting, kamu tetap memakai sunscreen apa enggak? Karena kebanyakan orang nih ya selama pandemi, kita kan diem di rumah aja nih ya Mas ya. Jadi kayak bangunnya jadi telat gitu, karena malamnya mungkin kita nonton drakor ya, terus tiba-tiba bangunnya jadi siang. Nah begitu bangun siang, kita nggak langsung mandi dan bersihin wajah gitu, langsung beraktivitas gitu kan, terjadi tumpukan minyak di wajah ya gitu. Nah jadi makanya jadi wajah jadi kusam. Nah gitu juga kita jadi skip pemakaian skincare, krim pagi sama krim malam mikirnya ya udahlah ya di rumah aja ya. Jadi kan kita skip ya, nggak memakai. Terus paling penting lagi nggak pakai sunblock. Oh, walaupun di dalam ruangan dok, ya, ternyata masih dibutuhkan sunblock. Nah, itu sebenarnya poin utama kenapa wajah kita jadi kelihatan kusam, karena kita lupa memakai sunblock. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Kan nggak kena matahari tuh, kan logikanya kan harusnya, kayak di rumah aja ya, ngapain pakai sunblock loh? Kenapa tuh dok? Kasih tahu dok. Nah, jadi gini, sinar UV ya, baik UVA dan UVB itu pantulannya itu menembus kaca. Nah, walaupun dari sela-sela kaca juga menembus, terus juga dari pintu kan ada selasanya itu juga menembus. Jadi dengan sinarnya UVA UVB itu menembus kaca di rumah kita, kena ke wajah, jadi bikin wajah kita jadi lebih kusam. Oh gitu. Dan gini loh, sekarang kan lagi tren juga di rumah, lagi hobi masak ya. Ya benar tuh, selama pandemi tuh. Nah selama pandemi ya ngapain coba-coba resep baru ya. Oh ya, kemarin sempat hit dalgona tuh. Nah dalgona, tapi dalgona kan nggak pakai kompor ya. Jadi saya bikin pasta gitu misalnya. Kan uap panas dari gas kompor itu bisa mengiritasi kulit, dan dia juga bisa membuat wajah kita jadi kusam. Makanya penting banget nih ya Wijaya Lover, di rumah tetap wajib pakai sunblock. Tapi jangan lupa cuci muka dulu yang bersih, pakai krim pagi, baru pakai sunblock nih, oke? Gitu. Nah, pertanyaannya dok, kita kan disuruh pakai sunblock dan sunscreen walaupun dalam ruangan. Nah, kira-kira yang SPF-nya berapa tuh dok? SPF-nya bisa dari SPF 30 sampai 50. Oh, oke. Berarti tergantung sesuai kebutuhan dia ya, dok ya? Iya, kebutuhan dia. Tapi minimal sih bagusnya dari SPF 30 ya kalau pakai sunscreen. Oke. Oh, kita punya tuh dok, produk punya yang punya SPF 30 ya. Nah, salah satunya CC Cream. CC Cream, dan ini juga CC Cream ini bagusnya ada foundationnya, jadi wajah kita tetap kelihatan glowing gitu loh. Itu kayak pakai bedak. Jadi juga ada kita dari sisi cushionnya juga ya. Itu SPF-nya juga udah 50 kok. Gitu. Dan UVA, UVB juga memfilter. Jadi buat waktu nyantai lagi di rumah bisa pakai itu loh. Ya, kali mau selfie kan upload Instagram. Nah, kan biasanya kalau di rumah ya, jadi lebih banyak explore ininya, sosmednya tuh. Ya, aktivitasnya. Jadi tanpa perlu pakai filter, udah bagus dengan pakai produknya kita. Nah, itu udah lengkap banget tuh jawaban dari Dokter Bulen, dikasih tipsnya malah lagi plus. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan kedua dok. Dari Mbak Dwi Sinta. Oke, halo Dwi Sinta. Oke, Mbak Dwi Sinta. Perawatan apa aja dok yang bisa untuk
peremajaan, khususnya di Bintaro ya. Oke. Jadi di Wijaya Bintaro kita buat perawatan peremajaan bisa mulai dari yang ringan dulu kayak facial gitu biar bersih. Kemudian kita juga punya chemical peeling atau kita juga punya yang berbasis laser, ada berbagai macam laser buat peremajaan. Atau kalau mau pengen lebih glowing gitu, kita bisa pakai skin booster atau bisa pakai glass skin nih yang lagi kekinian sekarang ya. Glass skin ya. Glass skin. Tahu kalau pengen tampil awet muda, kita bisa pakai botox, bisa pakai filler, bisa pakai thread lift atau tanam benang Oke. gitu. Jadi pilihannya banyak sekali ya, Banyak. tergantung dari kebutuhan Kebutuhan wajahnya. wajah itu Jadi tadi ya, kita lihat apa. dulu nih kebutuhan wajah pasiennya itu apa, disesuaikan dengan kebutuhan wajah sama kondisi wajah pasien. Jadi kita bisa memilih mana treatment yang sesuai. Jadi buat kamu jangan ragu lagi tuh, yang penting konsultasikan dulu ya dok Ya, ya, seperti ke dokter apa di sini. permasalahan kulitmu, kebutuhannya seperti apa, Ya. akan diberikan treatment yang sesuai tentunya ya dok ya. Iya, sudah Benar sesuai sekali. dengan kondisi wajah masing-masing. Dan Gitu. pastinya itu udah pasti aman kalau udah sesuai. Aman, ya. Benar. Dokter di Wijaya aman semua dan kita memang udah masing-masing udah terlatih ya. Jadi silakan datang. Nah, kita tunggu ya di Wijaya. Oke, ditunggu kedatangannya. Ya. Baik, lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya nih. Dari Ed Ningsi. Dok, apa beda botok sama filler? Tadi kita udah nyebut ada beberapa untuk peremajaan botok dan filler. Nah, Ya. coba dikasih tahu nih. Oke, jadi gini, Ningsih ya tadi ya. Iya. Oke, halo Ningsih. Jadi perbedaannya botok dan filler itu, kalau botok itu bekerja untuk di otot ya. Jadi dia buat mencegah dan mengurangi kerutan gitu. Kan dia di otot bangun kerutan. Contohnya kerutan yang ada di mata gitu, di dahi gitu. Dan juga selain itu juga selain buat kerutan, dia juga bikin kita lebih shaping ya karena di lebih otot shaping. kita mengunyah otot masseter. Jadi disuntik di sini di ototnya, jadi kita lebih kelihatan lebih tirus. Nah, kalau filler sesuai dengan namanya fill. Mengisi. Bisa buat mengisi kekosongan atau menambah volume pada bagian wajah yang pengen ditambah. Nah, contohnya misal mengisi kekosongan, misalnya kayak wajah yang udah tua kan kempot ya, itu kita bisa fill, diisi gitu. Atau misalnya cekungan kantong mata. Nah, kalau menambah volume ya seperti anak zaman now sering ya, suka hidungnya lebih tinggi, kita fill, kita isi. Pingin lagi bangir ya kata-kata. Biar foto bagus ya, Foto atau pengen bagus. lebih lancip, kita isi dengan filler di dagu gitu. Dan itu juga sesuai kebutuhan ya. Kita lihat dulu kondisi wajah kamu, kebutuhannya apa, baru kita bisa tentukan bagus tindakan mana botok atau filler gitu. Atau bisa dikombinasi. Oh, bisa dikombinasi juga dok ya? Bisa, sesuai kebutuhannya juga kan. Itu kayak temen deket, sahabatan. Jadi memang tetap kombinasi, bukan dipisah-pisah gitu. Oke, baik. Oke. Oke, udah dapat pilihan tuh kalian butuh botok atau filler atau tanya dulu ya lebih Atau baik tanya ya. dulu, Benar. konsultasi dulu, mana yang Konsultasi sesuai dulu. dengan kondisi wajahnya ya. Oke, baik, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Tadi udah terjawab ya, tadi antara botok dan filler jangan salah, kalau ragu tanyain aja langsung Iya. konsultasi. Oke. Pertanyaan ke selanjutnya dari Ed Gia. Kandungan botok dan filler itu aman apa enggak tuh? Oke, jadi gini, botok dan filler itu sangat aman. Kita menggunakan sesuai dengan dosisnya ya, dan sesuai dengan kondisi wajahnya yang kita gunakan. Selain itu juga asal dilakukan oleh dokter yang sudah terlatih dan sudah profesional, itu sangat aman banget. Karena kita memang menyesuaikan dosisnya itu dengan kondisi wajah pasien masing-masing. Jadi aman banget. Oke, jadi jangan takut, apalagi kita botok dan fillernya itu udah bersertifikat ya dok Iya, ya. sertifikat. Dan kita udah punya BPOM, jadi jangan takut dan dilakukan dengan dokter ahli dan di tempat yang tentunya steril Iya, ya dok dengan ya. steril, Di gitu. klinik, benar. Di klinik yang steril, terus dokternya juga sudah terlatih ya, Benar. dan dosisnya juga sesuai dengan kondisi wajah, itu sangat aman banget kok. Oke, jadi buat botok dan filler jangan coba-coba kalau Iya. nggak dengan dokter dan ahlinya. Oke. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah, dari Ed Nia. Oke, Nia begini tanya nih dok. Bisa nggak sih dipilih bibir tuh? Karena bagian bibir kan pengen ada orang yang lebih terlihat bervolume gitu. Nah, tadi aku nggak nambahin ya. Hmm. Oke, jadi bibir itu bisa kita filler, kita Oh. isi gitu. Jadi biar kelihatan lebih seksi, atau misalnya bibir terlalu tipis, biar pakai lipstick yang lebih bagus, kita isi gitu, biar lebih bervolume. Bisa banget kok. Bisa. Tapi tetap harus dilihat dulu kondisi bibirnya. Oke. Gitu. Jadi segala sesuatu jangan kalian ragu untuk tanyakan kebutuhannya apa biar Iya. dapat solusi yang terbaik ya dok Iya, ya. bener, cocok apa tidak di filler. Ya, cocok atau tidak di Bisa, filler. tapi cocok apa tidak harus dilihat dulu kondisi bibirnya. Bibirnya. Gitu nih ya. Oke, lanjut pertanyaan yang terjawab ya Mbak Nia ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ed Siska64. Oke Mbak Siska, saya akan jawab pertanyaannya, saya bacakan. Hai dokter, saya Siska, usia udah 36 tahun dok. Gimana cara muka aku sudah muncul kerutan tuh? Nah, jadi harus diapain? Jadi dia umurnya udah 36 tahun tapi kerutannya mulai timbul tuh. Kira-kira Oke. apa tuh solusinya dok? Nah, Oke, kerutan sendiri kan terbagi ada yang dinamis, ada yang statik. Nah, kerutan dinamis itu kalau kita ngobrol seperti ini, terjadi kerutan di bagian mata, yang kita terjadi aktivitas wajah itu, nah termasuk itu bisa. tersenyum sama ketawa ya dok ya? Iya kan, ada kerutan. Nah, itu bisa dibotox.
Tapi kalau kerutannya sudah meretap, kita diam aja nih. Kan ada tuh orang mulai kelihatan kerutan-kerutan yang diam aja tetap ada kerutan. Nah itu harus dikombinasi dengan filler, kita isi gitu. Oke, jadi harus dilihat lagi ya. Lihat lagi ya kebutuhannya dok ya. Apalagi kayak orang tuh yang udah punya kerutan di dahi itu dok, nggak kelihatan marah tapi jadi kelihatan lebih marah tuh karena ya diam aja kan. Diam aja. Nah, itu memang kita harus dikombinasi antara filler dan botox gitu. Biar wajahnya jadi kelihatan 10 tahun lebih muda ya. Oh iya tentunya, apalagi kalau kembali kencang lagi ya dok ya. Ya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari @Triwahyuni. Oke. Nah dok, filler dan botox itu ada efek samping nggak? Nah mungkin untuk pemakaian jangka panjang nih karena tadi ada yang diisi terus ya kan. Nah itu kira-kira ada nggak efek samping untuk jangka panjang nih? Oke, jadi gini, filler dan botox itu sebenarnya efek sampingnya sangat minimal. Balik lagi, asal dikerjakan oleh dokter yang sudah terlatih dan sudah sering bekerja sering melakukan filler dan botox ya gitu. Paling ya setelah tindakan, namanya tindakan ada penyuntikan ya pada bagian wajah. Efek sampingnya ya ada seperti biru, ya memar. Nah kalau filler mungkin agak sedikit bengkak gitu dan agak sedikit nyeri. Tapi jangan khawatir, dalam waktu 1 minggu gitu ya, biasa efek samping itu berkurang. Tapi kalau dikerjakan bukan oleh dokter yang terlatih atau biasa kan ada kayak yang bukan dokter yang bekerja ya, itu efek sampingnya ya ada macam-macam kayak kerusakan jaringan pada filler gitu, atau salahnya bisa terjadi kebutaan ya, atau ya ada beberapa lah kalau yang bukan profesional. Tapi kalau di Wijaya semuanya sudah terlatih, jadi jangan ragu buat datang konsultasi gitu. Nah, misalnya katakanlah dia tadi dalam proses tadi 1 minggu ya dok ya waktunya. Kira-kira kalau saya tiba-tiba ketawa mendadak gitu, atau saya tiba-tiba sedih gitu kan, biasanya kan ada kontraksi otot tuh. Apakah terasa sakitnya dok kira-kira dok? Kalau botox mah filler enggak kok. Cuman kalau botox itu dia 1 sampai 2 minggu pertama agak kencang aja, tapi habis itu dia jadi relax gitu. Karena memang lagi proses jadi kencang aja. Kalau filler ya mungkin kan habis disuntik agak sedikit lebih nyeri ya, tapi cuma sebentar aja kok, habis itu hilang. Oke, jadi bisa dengan anestesi juga rasa nyerinya sangat minimal. Beberapa pasien bilang tidak ada rasa nyeri sama sekali. Betul, jadi aman banget bisa langsung beraktivitas ya tentunya. Ya, bisa langsung beraktivitas. Oke, itu saja dok ya. Terima kasih atas waktunya dok. Oke, sampai ketemu. Bye, Jill Lover. Bye.